Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau belajar tematik, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dari halaman 113 sampai 119. Nah, di situ kita baca, Nak. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, Nak, dari teksnya aja nih, dari judulnya, Nak. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Ya, lihat. Kalau kalian udah baca pasti ngerti nih tentang apa nih, Nak. Nah, ini cerita tentang Pak Habibie, biografinya. Dari kecil sampai dia dewasa. Nah, lihat. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Lihat, masa kecilnya Pak Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Bapak Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dengan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Nah, di situ ada fotonya, Nak. Ada Bapak B.J. Habibie. Dilihat ya, Nak. Nah, lanjut. Nah, perjuangan keras di perantauan, dia perantau, Nak, dari Sulawesi ke Bandung coba. Nah, di sini ceritanya dia masuk ke Universitas ITB, Institut Teknologi Bandung. Terus dia habis itu dapat beasiswa. Terus dia melanjutkan kuliah di Jerman. Jurusannya konstruksi pesawat terbang. Dia mau bertekad bulat bekerja keras, harus sukses. Nah, terus dia selama musim liburannya dia nggak main, Nak, tapi dia apa? Bekerja mencari uang, membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Di situ sampai akhirnya lihat dia bekerja di kereta api Jerman, menemukan cara membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Coba bayangin, keren banget kan, Nak? Nah, terus di situ akhirnya tahun 1965 Bapak Habibie mendapatkan gelar dokter insinyur dengan nilai yang sangat sempurna. Buah dari kerja kerasnya apa tuh, Nak? Lihat, akhirnya bekerja di pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice presiden sekaligus direktur dan penasehat senior bidang teknologi. Coba, Nak, membanggakan banget kan, Nak? Nah, kecintaannya pada tanah air. Akhirnya Bapak Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman untuk mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara maritim dan darat di tanah air. Nah, di situ. Nah, akhirnya Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Di situ hingga menjadi wakil presiden dan presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras di situ. Nah, akhirnya terus juga dia bisa menemukan rumus menghitung catat badan pesawat terbang. Menghitung cacat pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama kali di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Di situ akhirnya dia bikin apa tuh? Memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi keperluan sipil maupun militer. Coba bayangin. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut, dan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek penghitungan dan desain helikopter pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit tingkat dewa. Keren banget kan, Nak? Yuk kita jawab nih, Nak. Pertanyaan berikut nih yang di sini. Nih. Apa topik masalah dari teks tersebut? Apa? Disiplin dan kerja keras
awal dari sebuah inovasi yang cemerlang yang dicontohkan oleh Bapak Habibie. Nomor satu. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Bukan, Nak. Kenapa? Karena teks yang tadi kita baca itu adalah teks biografi. Biografi itu menceritakan dari awal, dari kecil sampai dewasa, itu tentang biografi. Kalau eksplanasi kan tentang penemuan sesuatu kan, menjelaskan gitu. Nomor 3, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Dengan disiplin apa? Disiplin, kerja keras, terus rasa ingin tahunya yang tinggi. Rasa ingin tahu tentang pelajaran ya, Nak, ilmu pengetahuan bisa mengharumkan nama diri sendiri dan bangsa Indonesia, dipakai juga di mana-mana. Nah, di situ, Nak, ya. Nah, di bawahnya sekarang. Masih ingat kan? Di bawah sini nih. Masih ingat kan? Cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting, yang pensil kemarin loh, yang penemuan pensil. Masih ingat kan yang ibu bilang banyak kata yang miring itu tuh pakai kosakata nggak baku. Nah, lihat. Perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. 1. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI? Jelaskan alasannya. Belum, Nak. Karena kata tersebut bukan kata baku. Iya. Nomor 2. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Di mana coba yang kata-kata miring yang kemarin tuh di teks pensil? Iya, di percakapan sehari-hari bersama teman. Kayak misalnya contoh ada pakai tuh, kata pakai, ya kan? Nomor 3, kapan saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, kalau kita menggunakan kosakata tersebut dipakainya pada saat kita bercakap-cakap dengan teman. Kalau misalnya nggak boleh, tidak menggunakan kayak di acara-acara resmi kayak pidato. Masa ngomong pidato pakai ini kan nggak enak juga karena. Ya, lanjut, Nak. Di kosakata baku adalah di situ ada tuh adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Situ. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian lihat lagi teks yang pensil itu, terus nanti kalian temuin nih semuanya nih kosakata yang non baku nih, terus taruh di sininya nih yang ibu coret ya di sini. Nah, tulis nih. Misalnya satu nih, apa nemunya? Kayak misalnya ibu contohin ya satu. Kalau nggak salah ibu kemarin ada kata pakai ya di cerita kemarin. Cerita kemarin kosakata non bakunya apa? Pakai. Arti katanya menggunakan. Kosakata bakunya memakai gitu. Bisa kan? Cari semuanya, ntar tulis di sini. Ini dapat berapa? Oke? Terus buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Nah, kayak misalnya tadi bikin satu kalimat misalnya dari kata yang tadi ibu bilang nih. Nomor 1 kan pakai. Terus arti katanya menggunakan. Kosakata bakunya memakai, ya kan? Berarti kosakata bakunya kan memakai. Nah, memakainya ini ntar kalian misalnya bikin saya memakai seragam ke sekolah. Itu udah kalimat di sini nih, Nak. Saya memakai seragam sekolah gitu misalnya. Satu doang aja. Nah, terus lanjut di bawahnya. Habibie dengan penemuan telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, sebelum itu kita lihat nih, Nak. Ini adalah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Nih. Pertama dari pabriknya, terus dibawa
Ada yang lewat jalur darat, ada yang lewat jalur udara. Terus yang jalur darat ini masuk ke tempat pertama, Nak, terus dibawa ke mall bisa, terus bisa dibawa ke pedagang eceran. Nah, itu dari distribusi. Lanjut. Yuk, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan contohnya. Ntar kalian isi nih. Pasti bisa kan? Nih, nomor 2, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk? Gimana tuh kalau nggak ada? Ntar kalian isi ya yang ini nih. Ya, oke. Nah, terus lanjut, nah sedikit lagi nih. Ada di bawahnya. Ada alat transportasi. Ini yang ada alatnya nih. Ini tidak ada alat. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya contoh pertanian, di sini tulis. Pertanian apa aja? Kayak padi, jagung, kayak misalnya gitu. Nah, kalau misalnya lagi tekstil, kayak kain, pakaian. Nah, kalau ada alat transportasi kehidupan masyarakat gimana? Lebih apa di sini? Lebih cepat mendapatkan barang produksinya. Kehidupan masyarakat kalau nggak ada alat transportasinya menjadi terhambat, ya kan? Jadi lama. Lanjut, nah. Terakhir nih. Nah, di sini nih yang ibu kotakin nih. Di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini kita cari persamaan dan perbedaannya. Oke. Di sini kita bikin perbedaannya, Nak. Cari perbedaan rangkaian seri apa sih? Kayak kemarin kan. Ibu kasih tahu aja satu ya. Kalau rangkaian seri dibuatnya sejajar kan? Kalau rangkaian paralel perbedaannya berderet, ya kan? Terus persamaannya apa? Sama-sama menggunakan arus listrik, ya kan? Nah, ibu minta tolong tadi kan yang ibu udah kasih contoh, tulis nih satu ininya. Ntar kalian cari lagi satu lagi. Udah habis itu. Nah, tugasnya adalah nih. Tugasnya adalah yang ada di halaman 116. 116 nih, Nak. Yang ini kerjakan. Nih. 116 yang bawah. Nemuin yang sebanyak-banyaknya dari teks yang tadi. Terus tugasnya yang ini bikin satu aja tadi. Kalau misalnya kalian dengerin ibu ngomong tadi, pasti tahu isinya apa. Di halaman 117 yang atasnya. Terus tugasnya lagi yang ini, yang ada di halaman 118 cuma 2. Oke. Sama satu lagi yang ini. Ya. Oke. Jadi ibu ulang, tugasnya ada di halaman 116 yang kotak, yang pensil. Terus ada di halaman 117 yang paling atas. Yang paling atas cuma satu, bikin kalimat kosakata baku. Terus halaman 118 yang cuma 2 soal doang, yang di atas paling atas. Terus halaman 119. Ya, bisa kan? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.